Oke, kembali lagi bersama saya Rizka di podcast ISK. Nah, sekarang saya ditemani oleh Vidya, siswi dari MAN 1. Nah, hai Vidya. Hai Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Eh, sekolahnya di MAN 1. Kelas Iya, berapa? kelas 12. Asli Kudus? Iya, asli Kudus. 12-nya? 12 12 IPA. IPA, lebih IPA. Karena kemarin mengikuti lomba IPA. Iya. Iya. Nah, ini sebenarnya satu orang atau dua orang yang Dua lomba? orang. Dua orang. Tapi yang satu Nggak bisa datang. nggak bisa datang gitu ya. Semoga mungkin nanti bisa lain waktu gitu ya. Iya. Ceritain dong gimana dulu kok bisa mengikuti lomba. Ini adalah salah satu siswi, belum mahasiswi ya. Iya. Tapi sebentar lagi insya Allah mahasiswi. Insya Allah. Oke deh, semoga terlaksana. Amin. Siswi MAN 1 Kudus yang insya Allah akan berangkat ke Brazil gitu. Kok bisa berangkat ke Brazil? Ini ceritanya gimana? Ketika mengikuti ISPO 2021, saya mendapatkan gold medal dan direkomendasikan lomba internasional di Brazil. Nah, lomba ISPO kemarin ini online atau offline? Online. Online. Sebelum ke ISPO, sebelumnya udah mengikuti lomba yang lain atau belum? Sudah pernah mengikuti, yaitu LKIR yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Indonesia, itu juga se-Indonesia? Iya. Se-Indonesia juara? Cuma finalis. Cuma finalis, tapi alhamdulillah. Iya. Diikuti seluruh siswi se-Indonesia itu ya? Iya. Terus kira-kira yang kemarin ISPO itu berapa? Yang ikut lomba itu berapa? Yang jadi finalis pada bidang saya itu ada 24 peserta. Yang jadi finalis? Iya. Yang jadi gold medal itu dari Kudus MAN 1? Iya. Satu-satunya? Iya. Terus yang berangkat ke Brazil itu satu-satunya dari MAN 1 Kudus atau ada yang lain? Ada yang lain juga, tapi saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak dari Kudus? Nggak. Terus yang kalian teliti, ini masalah apa sih sebenarnya? Kok sampai bisa menjadi gold medal gitu? Ya, saya meneliti larva ikan bandeng, yaitu antibakterinya dan dapat meningkatkan kualitas larva ikan bandeng dan pertumbuhannya lebih cepat dan lebih berkembang dengan baik gitu. Emangnya perbedaan dari ikan bandeng budidaya biasa sama yang diteliti itu apa? Di pembudidaya yang biasanya itu kan tidak menggunakan antibiotik atau probiotik, sehingga bakterinya kan masih banyak. Jadi kita menemukan formula untuk menekan pertumbuhan bakteri tersebut. Terus juga lebih sehat gitu? Iya. Terus pertumbuhannya kalau yang biasa sama yang udah diteliti itu berapa hari? Yang saya teliti itu 20 hari karena waktunya juga yang mepet gitu. Jadi 20 hari udah bisa diteliti dan sudah kelihatan bagusnya gitu. Iya, udah. Kalau yang biasa-biasa itu kadang berapa hari? Biasanya 1 bulan sudah bisa dipanen dan dipindahkan ke tambak gitu. Terus dari itu bakteri dari kan itu dari kimia ya, bahan kimia. Iya. Nah, bahan kimia itu biasanya kan ada efek sampingnya gitu. Itu ada efek sampingnya nggak buat yang kita mengkonsumsi bandeng-bandeng tersebut? Tidak ada, karena nanosilver itu sudah diaplikasikan di Turki dengan itu embrio zebrafish dan sudah ada diaplikasikan di Indonesia juga, tapi masih langka. Kalian meneliti itu butuh berapa lama? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Itu pernah gagal nggak waktu penelitian? Pernah. Waktu penelitian gagal itu rasanya gimana? Ya udah putus asa. Ya udah nggak mau lagi, tapi aku bangkit aja gitu. Terus pendamping kalau kalian udah lemes, kok gini gitu, nggak berhasil, terus pendampingnya gimana? Ya nyemangatin gitu, ayo semangat gitu kan. Terus ya terus didampingin, ya alhamdulillah berhasil gitu. Pendampingan kalian itu gimana? Kan ini kan masa pembelajaran daring nih, padahal kalian kan belajarnya dari rumah. Terus cara pembelajaran kalian gimana? Pembelajarannya dapat di-span dan pendampingnya itu bukan dari pendamping sekolah. Jadi
dapat pendamping dari BPPPAP Jepara gitu. Oh gitu. Jadi kalian virtual atau langsung ini pas waktu pendampingan untuk penelitiannya? Langsung ke BPPAP. Oh, langsung ke sana. Iya. Kalian di sana pulang atau asrama di sana, tapi tetap pakai itu ya. Iya. Nah, sebelum itu kan kalian gagal. Terus waktu kalian itu berhasil untuk penemuan itu selang berapa waktu untuk pendaftaran ISPO? Sebenarnya itu sebelum saya penelitian itu untuk LKIR. Jadi sudah ada 1 bulanan itu hampir deadline-nya LKIR. Jadi saya alhamdulillah berhasil, jadi udah di stop, udah di stop kan penelitiannya. Jadi yang di LIPI kan nggak menang, jadi kita ubah sedikit, diperbarui dan dikirim ke ISPO. Kalau boleh tahu yang LIPI itu penelitian tentang apa? Sama. Larva ikan bandeng, tapi juga yang di ISPO itu diperbarui gitu. Oh, yang di ISPO yang diperbarui, yang lebih berhasil dari di ISPO gitu. Yeah. Untuk lomba di ISPO-nya itu kalian cuma berdua yang menang ini atau ada tim yang lain? Di tim sekolah ada yang mendapat honorable mention pada bidang teknologi, yang lingkungan belum mendapat. Oh, tapi belum ke internasionalnya belum? Yang baru ke internasional. Ya. Nah, terus rencana untuk ke Brazilnya ini sebenarnya nanti online atau offline? Belum ada infonya. Tapi pengennya offline. Berani? Insyaallah. Harus berani dong. Nah, terus untuk yang ke Brazil, kalian ini tetap maju dengan penelitian ini atau dikembangin lagi atau mau berubah? Insyaallah diperbarui lagi gitu. Diperbarui yang lebih ke masalnya. Soalnya kan kita baru yang skala kecil, belum masal gitu. Jadi udah persiapan mulai kapan nih? Udah saat ini udah persiapan? Belum. Baru kan mau ada UM, jadi persiapan UM dulu gitu. Kapan sih itu untuk ke Brazilnya? Kayaknya Desember. Desember. Terus rasanya gimana? Kalian udah menang di ISPO, terus nanti mau berangkat ke Brazil. Ya bersyukur banget sih. Ya nggak nyangka juga. Soalnya kan di LIPI nggak menang gitu. Karena LIPI kan tingkatnya lebih tinggi dari ISPO gitu. Oh gitu? Iya. Lebih tinggi. Kalau yang LIPI menang itu nanti kemana? Belum tahu. Tapi kalau yang ISPO udah bener-bener ke Brazil gitu ya. Nah, takut nggak nanti kalau ke Brazil aku nggak menang nih gitu? Ya untuk pengalaman saja. Kalau nggak menang ya nggak apa-apa. Udah banggain sekolah gitu. Yang penting ada pengalamannya gitu. Yang penting udah ada pengalaman. Udah keren makilin Kabupaten Kudus. Untuk kalian nih, untuk yang mau maju, ini kan pembelajaran daring. Iya. Terus untuk teman-teman yang saat ini di rumah daring itu gimana? Terus kalian kan ini udah bangga gitu loh menang. Terus untuk teman-teman yang lain pesannya gimana? Pesan untuk teman-teman lebih tetap semangat dan gimana ya? Intinya tetap semangat dan belajar terus, sehingga jangan putus asa. Lakukanlah dengan ikhlas gitu. Terus rencana saat ini kan kalian bukan kalian ya, karena kamu sendirian. Jadi rencana kedepannya ini mau tetap mendalami bidang penelitian atau kemana? Ya pengennya di bidang penelitian lagi. Penelitian lagi. Kenapa suka di penelitian sih? Gak tahu ya. Soalnya saya masuk di UMAN itu ya nggak nyangka bisa lolosnya itu di unggulan. Soalnya saya masuknya di reguler daftarnya. Ya masuknya di unggulan gitu. Oh jadi MAN 1 itu ada kelas reguler, ada kelas unggulan. Perbedaannya apa tuh? Kalau reguler kan nggak ada penelitian seperti itu gitu. Jadi ada lebih fokus ke penelitian gitu. Iya. Tapi untuk saat ini kalian ini mau
berkembang penelitian lagi enggak? Ya, insya Allah. Oh, insya Allah mau. Tapi kan ini kalian ini udah mau lulus. Iya, udah mau lulus. Terus gimana dong? Ya ikuti jalannya aja. Ikuti jalannya aja. Terus nanti kalau udah sekolah terus ke Brazilnya, misalkan tahun besok, tapi udah kuliah, gimana tuh? Nggak tahu. Kok nggak tahu, harus ada pilihan dong. Bingung? Iya. Kenapa bingung? Ya soalnya kan saya udah lulus, udah nggak di MAN lagi, ya harus ikut lah. Tapi sayang dong kalau nggak harus ikut ke Brazil atau kuliah. Kuliah aja. Loh, sayang loh, udah tingkat internasional, masa iya mau dilepas gitu aja? Ya gimana, kan udah nggak di MAN, apakah boleh gitu, kan nggak tahu. Tapi kan kemarin daftarnya kan masih di kelas 12 gitu. Iya, soalnya kan kalau kelas 12 itu emang boleh ikut lomba, tapi yang direkomendasikan itu kan kelas 11-nya gitu. Oh, jadi yang LIPI dulu kamu itu di kelas 11 atau kelas 12? LIPI ngirim proposalnya itu di kelas 11 dan lolos jadi finalisnya di kelas 12. Lama kan? Iya. Nah, kalau ini ke Brazilnya lama gimana dong? Kalau nggak jadi ke Brazil? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi pengen? Iya, pengen. Nah, jadi tapi kan belum ada tindak lanjut penelitiannya, ini mau penelitian yang seperti apa gitu. Ini kan penelitian tentang makanan ya? Enggak. Perikanan kan? Iya, perikanan. Kan nanti jatuhnya ke makanan. Nah, untuk para penambang ikan, khususnya bandeng, terus itu gimana? Kalau ada yang bilang, helah, wong kita orang desa, masa iya pakai gitu-gituan. Nek misalkan dijual mahal lagi gitu, gimana? Ya di BPPBAP, pas kita penelitian di sana, dia itu tertarik malah. Ya dia mau menggunakan itu yang kita gunakan itu. Tapi kalau misalkan itu dijual mahal nggak? Kayaknya nggak mahal. Kayaknya nggak mahal. Soalnya nanosilvernya itu juga nggak mahal. Itu masih ada sisa banyak saya gunakan. Terus ozonnya juga masih bisa digunakan lagi gitu. Untuk berapa kilo atau berapa biji? Kok biji? Ekor bandeng. Kalau mau tergantung itunya. Kalau yang saya gunakan itu 0,5 ppm dengan airnya itu 15 liter. Larvanya itu ada 1000. Kalau mau nambah jadi kita bisa ngitung formulanya lagi. Banyak. Terus kalau untuk para penelayan, para penambang ikan mau menggunakan itu harus ngitung. Iya. Harus ngitung. Emang bisa? Ya bisa. Kenapa enggak dikembangin lagi yang lebih ke detail untuk tinggal nuangin atau tinggal kasih makan gitu aja? Nggak bisa, soalnya kan itu bahan kimia. Kalau melebihi ambang batasnya kan nanti malah mengganggu lingkungannya gitu. Jadi ada batas penggunaan? Iya, ada. Jadi setiap orang belum bisa menggunakan seperti itu ya? Iya, belum ada itu. Nah, nanti bisa tuh dikembangin buat nanti semua masyarakat biar bisa menggunakan itu. Kan lumayan. Jadi kita di sini yang mau makan ikan-ikan itu lebih sehat dan mereka juga lebih untung untuk lebih banyak kan ikannya. Jadi coba gimana caranya? Kan aku nggak tahu gimana caranya gitu. Nah, nanti bisa diteliti ya. Nah, jadi ini masih skala orang-orang tertentu yang bisa menggunakan itu ya? Iya. Jadi orang yang biasa belum? Belum bisa kayaknya. Kayaknya belum bisa. Terus dari ibu pendampingnya itu menyarankan gimana setelah ini? Setelah ini di MAN itu mau ada kayak pembenihan sendiri gitu untuk meneliti ikan bandengnya gitu. Oh, tindak lanjut berarti ada tindak lanjut gitu ya? Ada. Berarti kan ada kemungkinan besar untuk masyarakat yang di sana bisa menggunakan itu. Iya. Kan sayang kalau udah diteliti tapi nggak ada untuk kita masyarakat yang luas kan. Sayang banget gitu. Padahal udah menang terus juga hasilnya udah bagus gitu.
Terus kalau misalkan habis ini ada ditarik salah satu kampus, tapi enggak jurusanmu, tapi jurusan tentang penelitian, gimana? Ya mau aja. Mau Nggak aja apa-apa, dijalin. ninggalin yang kamu pilih, Iya. tetap mau berjuang di penelitian. Iya. Kenapa sih kok pengen banget di penelitian? Ya penelitian itu kan asyik sih menurut saya. Juga pengalamannya juga banyak, bisa lebih mandiri gitu. Kalau gagal kan juga putus asa nggak? Iya. Putus asa. Terus gimana? Kalau gagal terus gimana? Ya tetap semangat aja. Ingat keluarga. Ya banggain keluarga gitu. Oke, jadi seperti itu. Tapi untuk lebih ke depannya kalian ini dari MAN 1 juga mau mengembangin, intinya mau ngembangin dari penelitian itu yang udah tersebar luas ya? Iya. Udah sampai mana-mana. Mereka udah tahu kalau MAN 1 punya penelitian ini nih gitu. Kan pada masyarakat pasti udah tahu sih sebenarnya, tapi mereka terus aku menggunakannya ini gimana? Terus aku piye? Aku olehnya piye? Kan gitu kan masih belum dapat kan? Belum. Nah, jadi bisa saya itu sih simpulin bahwasanya MAN 1 ini juga mau mengembangin buat masyarakat. Terus kalau untuk para peneliti, terkhusus untuk para pelajar itu kalau gagal ya jangan putus asa gitu ya. Pasti ada keberhasilan, semangat gitu. Pernah gagal kan ya? Tadi pernah gagal tapi tetap semangat. Dan ini udah mendapatkan hasil gitu ya. Senang ya? Iya, senang. Semoga dari penelitian ini juga bermanfaat bagi banyak orang ya. Terus pesan-pesan buat teman-teman. Untuk pesan terakhir kan tetap semangat gitu. Nah, untuk pesan buat teman-teman yang ada di luar sana yang masih malas-malasan belajar karena pembelajaran daring. Untuk pembelajaran daring itu dinikmati saja, walaupun masih banyak materi yang nggak bisa kalian tangkap, itu bisa dipelajari lagi melalui media sosial atau apa gitu. Tapi tetap semangat belajarnya dan kembangin penelitian juga. Banggain Indonesia dan sekolah kalian gitu. Terkhusus daerah Kudus. Oke, terima kasih sudah menemani untuk kali ini. Semoga ini bisa memotivasi para teman-teman yang ada di luar sana. Bahwasanya kalau semua orang itu pasti bisa melakukan ini gitu. Jangan putus asa dan tetap semangat gitu. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.